Halo guys, balik lagi sama gue Sugi. Kali ini gue bakal bikin sesuatu yang berbeda. Seperti yang kalian lihat, background gue kan gelap-gelap spooky gimana gitu kan. Ya, makanya gue bikin konten yang berbau-bau misteri. Oke, makanya untuk section ini bakal gue sebut pesugihan. You get it? Sugi, saya Sugi, dan juga triple six, like the devil number, angka setan. Get it? Ngerti? Ngerti? Gue mau anggap kalian ngerti, oke? Oke, untuk episode pertama ini gue tanpa berlama-lama lagi, gue bakal ngebahas apa yang disebut dengan dancing plague atau yang kalau terjemahin ke Indonesia menjadi wabah menari. Nah, kalian sendiri mungkin bakal bingung karena menari biasanya kan konotasi itu happy gitu ya. Tapi di sini kenapa jadi wabah? Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita saksikan. Kejadian ini terjadi di kota Strasbourg, bagian dari negara Prancis saat ini. Pada saat kejadian ini terjadi di tahun 1518, kota ini masih menjadi wilayah kekuasaan Kekaisaran Romawi. Kejadian bermula ketika ada seorang wanita bernama Frothofo, abaikan pengucapan saya, tiba-tiba menari dan berjoget. Ia menari selama hampir seminggu, sampai akhirnya ada sekitar 3 lusin orang yang ikut menari. Pada bulan Agustus, diperkirakan talent ini telah merenggut sampai dengan 400 nyawa. Anehnya, dari catatan kota Strasbourg sendiri, tidak tercatat secara resmi mengenai korban jiwa yang meninggal. Data yang didapat hanya merupakan hasil tulisan dari seorang bernama John Waller yang telah menulis berbagai macam buku mengenai kejadian ini. Salah satunya bernama A Time to Dance, A Time to Die, The Extraordinary Story of the Dancing Plague of 1518. Apakah semua ini hanyalah rekayasa belaka? Tidak ada yang tahu. Tetapi ini bukanlah kejadian satu-satunya. Kejadian serupa juga pernah terjadi di Jerman dan juga Belanda pada tahun 1518 juga. Walaupun dengan angka kematian yang jauh lebih rendah. Sekarang kita masuk ke teorinya. Teori pertama, kesurupan. Seperti kejadian lainnya, ketika ada hal yang tidak bisa dijelaskan, manusia cenderung melemparkannya kepada kejadian mistis. Teori berpendapat bahwa kata tersebut dikutuk dan warganya mengalami kesurupan massal. Seperti hal lainnya dengan teori ini tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Teori kedua, keracunan makanan. Teori ini mengatakan bahwa dancing plague terjadi karena keracunan makanan yang disebabkan oleh jamur ergot yang biasa tumbuh di daerah sekitar dan dipakai untuk membangun roti. Ergotamin adalah bahan utama psikoaktif dari jamur ergot. Zat ini mirip dengan LSD-25 yang bisa menyebabkan halusinasi jika digabungkan dengan opium. Teori ini dibantah oleh John Waller yang mengatakan bahwa kekacauan jamur ini sulit untuk membuat orang menari selama berhari-hari. Teori ketiga, mass hysteria, adalah sebuah kejadian psikologis manusia yang mengikuti massa atau orang lain, walaupun tingkah laku tersebut aneh atau tidak wajar. Hal ini bisa terjadi karena stres secara psikologis yang terjadi pada suatu daerah tertentu sehingga bermanifestasi dalam sebuah tarian. Karena kebetulan daerah tersebut banyak orang kelaparan dan juga berpenyakitan. Penyakit menari ini biasa disebut dengan Korea, bukan K-pop. Mohon jangan diserang ya, buzzer. Korea berasal dari bahasa Yunani Korea yang berarti untuk menari. Penyakit ini membuat pasien melakukan gerakan dari tubuh tanpa mereka sadari. Hal ini dikombinasi dengan mass hysteria menjadikan teori ini cukup masuk akal. Walaupun apakah mass hysteria bisa bertahan selama berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan, tidak ada yang tahu. Nah guys, segitu pembahasan mengenai dancing plague. Menurut kalian, di antara tiga teori yang tadi gue bahas, mana yang paling masuk akal? Coba kalian komen di bawah. Kalau kalian punya teori sendiri juga boleh tulis di bawah, siapa tahu teori kalian yang lebih masuk akal dan bahkan siapa tahu bisa memecahkan misteri ini, karena memang sampai sekarang belum terbukti dan belum terpecahkan apakah
ada atau tidak, dan kalau memang ada apakah kenapa penyebabnya juga belum tahu. Oke. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa di like ya videonya, karena itu bakal menyemangati gua untuk bakal bikin video seperti ini lagi dengan kualitas yang jauh lebih baik pastinya. Udah sih kayaknya segitu dulu aja dari gua. Oh, satu lagi, jangan lupa subscribe ya. Oke, pastinya. Segitu dari gua. So, goodbye for now and be good. Bye bye. Kalian dengar itu? Kalian dengar kan? Aneh banget ya, Dan.